Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggota 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Novita Fitra Ramadhania, selaku pemateri pertama, dan yang kedua yaitu Aulia Nisa sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, yang terakhir yaitu Jumria sekaligus pemateri terakhir. Di sini kami akan membahas tentang teknik pengolahan hasil evaluasi. A yaitu teknik pengolahan hasil tes. Yang pertama yaitu teknik pemeriksaan hasil tes hasil belajar bentuk uraian. Terdapat langkah-langkah yang harus kita lakukan pada waktu mengoreksi dan memberi akses tes bentuk uraian. Langkah-langkah tersebut adalah yang pertama yaitu membaca soal pertama dari seluruh siswa untuk mengetahui situasi jawaban. Dengan membaca seluruh jawaban kita dapat memperoleh gambaran lengkap tidaknya jawaban yang diberikan siswa secara keseluruhan. Dan pun yang kedua, menentukan angka untuk soal pertama tersebut. Misalnya jika jawabannya lengkap diberi angka 5, kurang sedikit diberi angka 4, begitupun seterusnya sampai kepada jawaban yang paling minim jika jawabannya meleset sama sekali. Akan tetapi tentu saja bagi jawaban yang kosong atau tidak ada jawaban sama sekali maka akan diberikan angka 0. Yang ketiga yaitu memberi angka bagi soal pertama. Yang keempat, membaca soal kedua dari seluruh siswa untuk mengetahui situasi jawaban. Dilanjutkan dengan pemberian angka untuk soal kedua. Yang kelima yaitu mengulangi langkah-langkah tersebut bagi soal tes ketiga, keempat, dan seterusnya hingga seluruh soal diberi angka. Dan yang keenam yaitu menjumlahkan angka-angka yang diperoleh oleh masing-masing siswa untuk dalam bentuk uraian. Yang kedua yaitu teknik pemeriksaan hasil tes hasil belajar bentuk objektif. Yang A itu tanpa rumus tebakan atau non-Gaussian formula. Adapun biasanya digunakan apabila soal belum diketahui tingkat kebaikannya. Caranya adalah menghitung jumlah jawaban yang betul saja. Setiap jawaban yang betul diberi skor 1 dan jawaban yang salah diberi skor 0. Jadi skor sama dengan jumlah jawaban yang betul. Yang B yaitu menggunakan rumus tebakan atau Gaussian formula. Biasanya rumus ini digunakan apabila soal tes itu sudah pernah diuji coba dan dilaksanakan sehingga dapat diketahui tingkat kebenarannya. Penggunaan rumus tebakan ini bukan karena guru sudah mengetahui peserta didik untuk menebak, tetapi bentuk objektif ini memang sangat memungkinkan peserta didik untuk menebak. Adapun rumus-rumus tebakan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk betul salah. Yang kedua, kunci jawaban dan kedua pemberian skor untuk bentuk pilihan ganda atau multiplication. Yang ketiga yaitu kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tugas. Yang keempat yaitu kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk menjodohkan atau memancing. Yang B yaitu skor total atau total skor. Skor total ada jumlah skor yang diperoleh dari seluruh bentuk soal setelah diolah dengan rumus tebakan atau Gaussian formation. Jika kita mengambil contoh-contoh di atas maka skor total siswa adalah 20 tambah 6 tambah 5 tambah 7 sama dengan 38. Skor ini selanjutnya disebut skor mentah atau raw score. Setelah dihitung skor mentah setiap peserta didik, langkah selanjutnya adalah mengolah skor mentah tersebut menjadi nilai-nilai jadi. Pengolahan skor dimaksudkan untuk menetapkan batas luas atau passing grade dan untuk mengubah skor mentah menjadi skor terjabar yaitu drive score atau skor standar. Untuk menentukan batas lulus terlebih dahulu kita harus hitung rata-rata atau sama dengan mean dan simpangan baku atau standard deviation. Kemudian mengubah skor mentah menjadi skor terjabar atau skor standar berdasarkan kriteria atau norma tersebut. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Aulia Nisa. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman tadi. Adapun materi selanjutnya yang berjudul konversi skor. Konversi skor adalah proses transformasi skor mentah yang dicapai peserta didik dalam skor terjabar atau skor standar untuk menetapkan nilai hasil belajar yang diperoleh. Secara tradisional, dalam menentukan nilai peserta didik pada stigma mata pelajaran, guru menggunakan rumus sebagai berikut. Nilai sama dengan sigma X, sigma S.
10 atau skala 0 sampai 10 keterangan sigma X sama dengan jumlah skor mentah, sedangkan sigma S sama dengan jumlah. Sudah saatnya guru meninggalkan pola konversi yang tradisional tersebut. Hendaknya menggunakan pola konversi sebagai berikut. A. Membandingkan skor yang diperoleh peserta didik dengan standar atau norma absolut. Pendekatan ini disebut juga penilaian acuan patokan atau PAP. B. Membandingkan skor yang diperoleh peserta didik dengan standar atau norma relatif atau disebut juga penilaian acuan norma atau PAN. C. Membandingkan skor yang diperoleh peserta didik dengan norma gabungan atau kombinasi antara norma absolut dengan norma relatif. D. Cara memberi skor untuk skala sikap. Salah satu prinsip umum evaluasi adalah prinsip komprehensif. Artinya, objek evaluasi tidak hanya domain kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotor. Tidak hanya dimensi hasil, tetapi juga dimensi proses. Sikap peserta didik terhadap suatu pelajaran bisa positif, negatif, atau netral. Baik sikap maupun minat belajar dapat mempengaruhi prestasi belajar. Oleh sebab itu, tugas guru adalah mengembangkan sikap positif dan meningkatkan minat belajar peserta didik terhadap suatu pelajaran. Untuk mengukur sikap dan minat belajar, guru dapat menggunakan alat penilaian model skala seperti skala sikap dan skala minat. Skala sikap dapat menggunakan 5 skala, yaitu sangat setuju atau SS, setuju atau S, tidak tahu atau TT, tidak setuju atau TS, dan sangat tidak setuju atau STS. Begitu juga untuk skala minat. Guru dapat menggunakan 5 skala seperti sangat berminat atau SB, berminat atau B, sama saja atau SS, kurang berminat, KB, dan tidak berminat atau TB. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Jumriyah. Dipersilahkan kepada Jumriyah. Baiklah, saya Jumriyah akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya. Cara memberi skor untuk domain psikomotor. Penyusunan tes psikomotor. Tes untuk mengukur ranah psikomotor adalah tes untuk mengukur penampilan atau kinerja performance yang telah dikuasai peserta didik. Tes tersebut menurut Luneta dan kawan-kawan 1981 dalam Majid 2007 dapat berupa tes paper and pencil, tes identifikasi, tes simulasi, dan tes untuk kerja. Semisal dilakukan pengukuran terhadap keterampilan peserta didik menggunakan termometer badan. Untuk itu dicari indikator apa saja yang menunjukkan peserta didik terampil menggunakan termometer tersebut. Terdapat indikator yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, cara mengeluarkan termometer dari tempatnya. Yang kedua, cara menurunkan posisi air raksa serendah-rendahnya. Yang ketiga, cara memasang termometer pada tubuh orang yang diukur suhunya. Yang keempat, lama waktu pemasangan termometer pada tubuh orang yang diukur suhunya. Yang kelima, mengambil termometer dari tubuh orang yang diukur suhunya. Dan yang keenam, cara membaca tinggi air raksa dalam pipa kapiler termometer. F. Pengolahan data hasil tes PAP dan PAN. Yang pertama, penilaian acuan patokan atau PAP. Terdapat pengolahan skor. Yang pertama, pengolahan skor menta menjadi nilai huruf. Yang kedua, pengolahan skor menta menjadi skor standar 1 sampai 10. Yang ketiga, pengolahan skor menta menjadi skor standar Z dan T. Yang kedua, penilaian acuan norma atau PAN. Penyelesaian nilai peserta didik dengan pendekatan PAN. Yang pertama, menyusun skor terkecil hingga besar. Yang kedua, menyusun skor terkecil hingga terbesar. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.